Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Anugerah Salsabil Mihar dengan NIM 2380101. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasi di mata kuliah pengembangan kurikulum dengan judulnya yaitu Hakikat Pengembangan Kurikulum. Langsung saja kita melangkah ke slide yang pertama. Nah, pada slide yang pertama ini kita akan membahas mengenai latar belakang. Nah, latar belakang dari hakikat pengembangan kurikulum itu sendiri mulanya berasal atau berakar pada kebutuhan mendasar dari peserta didik agar dapat tetap relevan di tengah arus transformasi global yang bersifat eksponensial. Nah, pendidikan bukan sekedar proses transmisi atau peralihan pengetahuan statis, melainkan sebuah ekosistem dinamis yang harus dan mampu untuk merespons bagaimana perubahan sosial, ekonomi, budaya, serta kemajuan dari ilmu pengetahuan itu sendiri, maupun dalam bidang teknologi. Apalagi kita ini sedang berada di era 5.0 yang dimana sedang pesat-pesatnya teknologi itu berkembang. Maka dari itu, pengetahuan harus sejalan dengan adanya teknologi. Lanjut ke slide yang kedua, yaitu rumusan masalah. Nah, pada kesempatan kali ini ada 3 rumusan masalah yang akan kita bahas atau yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hakikat pengembangan kurikulum dan bagaimana sih sejarah awal dari pengembangan kurikulum itu. Yang kedua adalah mengapa hakikat pengembangan kurikulum itu menjadi sangat penting dan wajib untuk kita ketahui. Yang ketiga, apa manfaat dari adanya hakikat pengembangan kurikulum. Langsung saja kita melangkah ke slide yang ketiga, yaitu makna hakikat pengembangan kurikulum atau sejarah dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, sejarah pengembangan kurikulum adalah di mana proses dinamis dalam menyusun, mengolah, dan menyempurnakan rencana pembelajaran baik secara sistematis maupun efektif, yang dimana ia melibatkan landasan filosofis serta edukatif untuk dapat menentukan arah pendidikan guna untuk menyelesaikan pengalaman belajar siswa dengan perkembangan zaman sekarang ini. Nah, tuntutan masyarakat juga itu menjadi fokus utama mengapa adanya pengembangan kurikulum. Serta hal ini akan menjadi kebutuhan yang nantinya akan membangun kompetensi para peserta didik di masa depan, yang notabene mereka adalah tonggak-tonggak penerus generasi bangsa yang akan mendatang. Mereka lah yang akan mencerdaskan generasi-generasi kita di masa yang akan mendatang. Selanjutnya kita melangkah ke slide yang keempat, yaitu pentingnya hakikat pengembangan kurikulum. Nah, hakikat pengembangan kurikulum teman-teman menjadi penting dikarenakan kurikulum itu dapat memastikan pendidikan dapat tetap relevan. Ia berfungsi untuk menyelaraskan materi ajar dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri agar peserta didik kita bisa bersaing di manca global maupun internasional dalam dunia pekerjaan. Serta potensi siswa juga berguna untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang adaptif. Selanjutnya kita akan melangkah ke slide yang kelima, yaitu manfaat hakikat pengembangan kurikulum. Nah, adapun manfaat dari hakikat pengembangan kurikulum itu sendiri memiliki manfaat utama,
yaitu pengembangan kurikulum menjadi sebuah sistem pendidikan yang terarah, inovatif, dan relevan. Nah, terarah, inovatif, dan relevan ini menjadi pilar utama dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Hal ini dikarenakan dapat mempermudah pencapaian kompetensi siswa dan menjadi standarisasi mutu belajar, serta dapat melakukan adaptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan atau saling keterkaitan. Nah, tak terasa teman-teman, kita sudah melangkah ke slide yang keenam. Dan ini adalah slide kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, kita simpulkan bahwa hakikat pengembangan kurikulum adalah upaya terpadu untuk dapat merancang pengalaman belajar yang bermakna dan visioner, atau orang-orang yang menjadi tonggak di masa depan. Nah, sebagai kesimpulan secara menyeluruh, pengembangan ini menjadi fondasi awal agar pendidikan dapat tetap kontekstual, mampu menjawab tantangan global seperti yang saya bilang tadi, adalah dapat bersaing di manca nasional maupun internasional, serta dapat menjamin pemerataan kualitas pembelajaran demi mewujudkan potensi yang maksimal dari setiap peserta didik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi di mata kuliah pengembangan kurikulum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.